awal semua cinta. Halo semua, sahabat Beraji, sahabat pionir, Pi Network dimanapun berada. Apa kabar semua? Teman-teman, saya harap semuanya selalu sehat ya. Seperti biasa, saya selalu menyapa harapan saya teman-teman selalu sehat ya. Selalu selamat dan bahagia dimanapun berada ya guys. Dari Sabang sampai Merauke, dari Malaysia sampai ke Arab Saudi, Mesir sampai ke Ghana, mana-mana aja ya, sampai ke mana, ada Singapura, ada Serbia juga yang nonton ya guys ya. Semua teman-teman, harapan saya selalu sehat. Oke, saya sore hari ini di pinggir-pinggir sawah juga ya, ditemani dengan minuman yang hangat ini guys. Ini wedang rempah, ini wedang rempah guys. Ini ada cengkehnya nih. Ada cengkehnya, ada jeruknya, ada serainya, ada jahenya ya. Karena saya agak masuk angin sedikit, jadi saya perlu yang minum hangat-hangat ya buat kesehatan guys. Oke guys, update terbaru ini ya guys ya, selamat buat teman-teman yang belum sempat menyelesaikan migrasi, KYC-nya juga belum sempat selesai. Selamat karena mundur lagi sampai tanggal 28 Februari guys ya. Jadi emang seperti yang pernah disampaikan Nicholas ya, dia tidak akan meninggalkan para pionir guys ya. Otomatis sisi kemanusiaan dari Nicholas dan Cheng Diovan pasti menonjol ya. Arti peduli dengan kita lah. Kan mereka kan bapak sama ibunya kita ibaratnya gitu ya. Jadi kita tidak akan ditinggalkan, tertinggal ya. Mereka akan peduli sama kita, akan menunggu lebih waktu lagi ya. Tapi bukan berarti open mind itu juga mundur ya. Jadi seperti di halaman depan ya teman-teman. Ya, masa tenggang diperpanjang 28 Februari, tapi tidak mempengaruhi ya jadwal open network di kuartal 1 Januari sampai Maret. Jadi tetap akan terjadi guys ya. Jadi nggak perlu diperdebatkan ya, no debate. Ini final step ya. Together we're building something truly revolutionary ya, revolution. Let's take these final steps as a unified network to prepare for open network ya. Jadi ini final step ya guys. Jadi tidak usah didebatkan lagi. Mentang-mentang ini dimundurin nanti berpikir open network mundur lagi, enggak guys. Tenang aja, tetap kuartal 1 ya guys. Dan hari ini juga ya teman-teman, ini saya lihat 1 Februari ini ya teman-teman ya, per 1 Februari ini tadi siang ya, itu yang migrasi total ya guys, itu 9.745.968 ya. Sebelumnya itu 9.576.461. Jadi ada pertambahan kurang lebih ya guys, itu kurang lebih 169.507 pionir ya guys. Targetnya tetap 10 juta, jadi tinggal sedikit lagi ya. Semangat ya teman-teman, semangat. Ini pasti akan terjadi ya guys ya, nggak usah khawatir. 10 juta ini sedikit lagi, jadi pencapaiannya sudah 97,45% guys. Jadi sedikit lagi ya, sedikit lagi guys. Dan di sini juga saya lihat ada Melos Pi sebesar hampir 300 juta. Jadi artinya koin-koin Pi yang kemungkinan besar berpotensi akan hilang ya. Berpotensi akan hilang guys. Tapi angka ini ya, 299 juta sekian ini bisa berkurang besok di akhir Februari. Ini artinya kemungkinan hilang, artinya orang-orang yang mengabaikan koin Pi-nya, cuek terhadap koin Pi-nya, mungkin ada juga yang meninggal ya, tapi dia mengunci handphonenya, nggak bisa dibuka sama keluarganya,
Ada juga yang memang dia sedang ngurus migrasi atau KYC belum beres-beres ya. Kurang lebih 300 juta Pi guys ya. Banyak sekali ya. Tapi angka itu akan berkurang nanti seiring waktu, nanti sampai sampai tanggal 28 Februari. Yang terkunci itu 4 miliar guys. 4,2 miliar. Yang sudah terbuka kuncinya itu 679 juta koin Pi ya. Banyak sekali ya. Sebentar guys, saya mau minum lagi guys. Ini saya lagi butuh hangat-hangat. Nikmat sekali. Oke guys, kita lanjut ya. Berita lain yang lebih keren lagi teman-teman, ini ya. Teman-teman di video saya sebelumnya sudah pernah saya tunjukin ya keterlibatan BRI dan lain-lain dalam jaringan Pi. Ya, ini sesuatu yang tidak bisa didebat lagi guys ya. Saya dengar-dengar ini ada berita ya guys, ya, infonya dari A1. Ada rekannya seseorang ini, dia bekerja di Bank BRI guys ya, dan dia punya jabatan di sana. Jadi memang betul-betul BRI itu sudah bekerja sama dengan jaringan Pi. Mungkin teman-teman pernah lihat video saya kemarin ya, acara Kopdar di Jogja, ya teman-teman, dimana Pak Aldera menyampaikan bahwa core team untuk menyewakan Pi blockchain Web3-nya ke seluruh perbankan dan lain-lain seluruh dunia itu dia nggak mau terima pakai uang fiat guys. Semua harus bayar pakai koin Pi. Ya, inilah alasan kenapa Bank BRI, ya ini saya lihat ada listnya, ada Bank BRI, Mandiri, BNI, BCA, ada PLN, Telkomsel, ya ini resmi bergabung dengan jaringan Pi Network. Kenapa mereka ini sudah lebih dahulu bergabung dengan jaringan Pi? Karena mereka harus punya koin Pi guys, untuk menggunakan teknologinya Pi yang harus membayar dengan koin Pi, otomatis mereka juga harus punya koin Pi. Gitu alasannya guys ya. Terjawab kan alasannya guys, kenapa jadi seperti saya pernah bilang sebelumnya, jadi tidak hanya semata-mata hanya koin Pi, tapi teknologinya yang mereka kejar guys, yang mereka tidak bisa lepas di kemudian hari besok. Mereka mau nggak mau pasti akan menggunakan itu ya, terutama dengan berita yang terbaru ini juga teman-teman, tentang quantum financial system ya. Ini juga dimana teknologi kuantumnya itu akan digunakan ya. Mungkin teman-teman harus yang belum nonton video saya ini, teman-teman ya tonton ya. Itu tentang quantum financial system, dimana banyak kelebihan yang didapat jika perbankan menggunakan beralih ke quantum financial system. Itu lebih cepat ya, teknologinya lebih cepat, lebih aman, dan lebih murah guys ya, biaya transaksinya ya. Bahkan di video ini teman-teman itu ada yang menyampaikan bahwa kuantum itu kecepatannya itu 100.000 lebih cepat dibanding dengan komputer biasa guys. Wah, luar biasa sekali ya. Nah, ini sudah ada berita resmi teman-teman ya, sudah ada berita resmi dari American Bankers Association. American Bankers Association, jadi asosiasi para banker di Amerika.
Dimana di sini dinyatakan bahwa teman-teman bisa lihat di sini ya, nah, bahwa pada tanggal 10 Maret 2025 perintah dunia telah diberikan kepada semua bank untuk meningkatkan ke Quantum Financial System ISO 20022 guna menyambut jaringan Pi, mata uang dunia. Ya, jadi SWIFT meningkatkan seluruh jaringannya ke ISO 222, terutama untuk mendukung teknologi blockchain, guys. Nah, ini teman-teman ya, dan ini sudah ditentukan tanggalnya 10 Maret 2025. Nah, ini kalau kita pakai teori cocokologi ya, pencocokan waktu ya. Ini mungkin berhubungan dengan Pi Day, guys. Pi Day itu kan 14 Maret ya. Jangan-jangan nanti memang open networknya 14 Maret ya, nunggu ini dulu ya. Tapi yang jelas open network akan diumumkan maksimal bulan Maret, akhir Maret, guys ya. Jadi kita berdoa aja semakin cepat semakin bagus ya. Oke, ini semua sudah diterapkan, sudah diterangkan jelas-jelas, dan walaupun demikian ya masih banyak orang mengira ini nyinyir ya, mengira ini nyinyir, mengira ini halu ya, bilang kita ini halu. Ya biarkan saja, guys, kan waktu terus berjalan ya. Kalau mereka nggak cepat sadar untuk memiliki koin Pi, masih bisa kok nambang koin Pi sampai akhir Februari ya. Kalau memang kalian itu sadar cepat dan cepat untuk bangun ya, justru yang cepat harus bangun kalian, bukan kita. Kalau kita sih, kita memang pemimpi, tapi pemimpi yang berdasar ya, fondasi yang kuat ya. Kalau kalian tuh kan penyinyir dengan asumsi kalian yang sok mengetahui segala sesuatu tentang kripto ya kan. Padahal kalau secara hitung-hitungan matematik ya, jumlah penyinyir berapa dibanding dengan jumlah pionir di dunia itu berapa. Masuk akal nggak sih penyinyir lebih pintar daripada seluruh pionir di dunia yang jumlahnya puluhan juta, ada 200 negara lebih ya. Masuk akal nggak sih penyinyir itu otaknya lebih pintar dari profesor blockchain lulusan Stanford, yaitu Nicholas Kokalis. Jadi kalau teman-teman sampai sekarang masih mendengarkan ocehannya penyinyir ya, ya berarti teman-teman yang salah ya. Penyinyir itu tetap ada, bukan berarti kita harus mendengarkan mereka. Nah, guys, kita tenang aja, kita punya role sendiri, kita punya proyek sendiri ya. Banyak orang yang memaksakan diri untuk sependapat dengan pemikiran mereka, guys ya. Buat saya itu nggak wise, nggak bijak ya. Setiap orang punya pilihan sendiri-sendiri ya. Orang ahli di sini bukan berarti dia menyamakan semuanya dia mengerti gitu ya, guys ya, gitu. Yang jelas kita pionir, kita pejuang. Kenapa kita sebut pionir, depannya Pi ya, ya karena kita punya koin Pi. Pionir juga disebut sebagai pelopor ya, guys. Nanti ketika setelah koin ini bernilai, kita disebut sebagai pelaku sejarah, pelaku revolusioner. Kan keren, guys. Oke. Nah ini teman-teman, acara kemarin di Jogja itu sebenarnya kita kembali ke flashback kemarin ya, tanggal 27 kemarin kita Jogja. Memang jumlahnya sedikit, guys, karena memang kita tempat juga terbatas. Itu kan tempat kita, base camp kita di Jogja, di Dapur Lumintu. Itu sekedar kita ingin memberitahukan ke banyak orang, khususnya di Jogja ya, bahwa jangan bermain-main dengan koin Pi Anda. Anda jangan bermain-main, jangan menyepelekan koin Pi Anda ada jual dengan harga 5.000, 10.000. Terakhir di Jogja itu 14.000, guys ya. Lebih tinggi dikit, tapi tetap aja itu kesalahan besar ya. Jadi kemarin adalah pergerakan kita menunjukkan sikap yang tegas ke banyak orang, khususnya para penyerok di Jogja ya, dan di seluruh Indonesia, bahwa kita ingin menyelamatkan semua pionir itu bukan sekedar menyelamatkan diri kita masing-masing, tapi pionir itu berjuang untuk sampai ke cucu dan cicit generasi selanjutnya, guys ya. Jadi koin Pi itu jumlahnya, Anda punya koin Pi berapa, 1.000, 20.000, 30.000, itu nggak mungkin Anda habiskan sendiri, karena kemungkinan besar besok penggunaannya dibatasi setiap bulan ya, soalnya sekian Pi saja. Nah sisanya kemana? Sisanya itu akan diwariskan ke anak cucu, guys.
Jadi ketika penyerok ya dengan sengaja melakukan membeli koin painya Pionir, menyerok ya dengan sengaja, ya bahasa itu adalah kekejian guys, kekejaman ya, dan itu harus dihentikan guys. Anda, saya ya harus bersama-sama mengingatkan teman-teman kita Pionir supaya tidak kejeblok ya, kejeblos maksud saya, terjebak sama para penyerok ini. Demi apa? Demi bukan hanya diri Anda sendiri, tapi demi anak cucu Anda ya, karena ini semua akan diwariskan gitu ya teman-teman. Dan kenapa nilainya kita perjuangkan di CV ya, karena terang-terangan teman-teman di CV itu sudah muncul di sini teman-teman ya. Nah, teman-teman lihat di sini ya. Nah ini nih, 314159 itu sudah tulisannya fixed guys. Jadi angka ini bukan angka main-main guys, ini sudah tertera di sini ya guys. Di coin value 314159 slash fixed ya, fixed value of Bitcoin in USD. Jadi nilai yang fix Bitcoin dalam dolar Amerika. Wah ya, jadi teman-teman, kenapa saya selalu ingatkan teman-teman semua, ingatkan Anda semua untuk selalu jaga kesehatan guys. Karena Anda dan saya, yang pernah saya bilang sebelumnya, itu akan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat buat banyak orang melalui koin Pi ini. Bayangkan satu koin Pi itu 5 miliar. Bayangkan. Ya. Jangan sampai jantung Anda juga nggak siap menerimanya. Nanti terima benar-benar nilainya tinggi gitu, jantungnya begini, malah kolap, ya pingsan, malah koma, malah wah bahaya. Jangan sampai, nggak ya, nggak nyampe. Nggak begitu ya, tapi saya selalu mengingatkan, jaga kesehatan. Nggak boleh kecapean juga jantung, biar dia, kalau Anda kecapean jantungnya, Anda bisa kena serangan jantung dan lain-lain, bahaya ya, hati-hati. Ya, jadi saya ingatkan sekali lagi teman-teman, jaga kesehatan, ya, jaga keselamatan. Februari, Maret sebentar lagi, nggak lama lagi, ya semua keajaiban ini akan bermuara, akan sampai ke finalnya ya guys. Jadi siapkan diri, siapkan mental, siapkan rohani kita, spiritual kita, supaya kita tidak apa ya, ya biasa aja lah ya, yang penting kita siap, itu aja ya. Oke teman-teman, mungkin video kali ini sekian dulu hot issue yang saya share sementara ini ya teman-teman. Terima kasih sudah selalu support nonton channel saya ini, dan mohon maaf kalau kadang-kadang terlalu panjang, karena saya tidak ingin sekedar to the point, tapi saya ingin berbagi kehidupan saya. Saya sering memberi nasihat, saran ya, supaya kita semua selalu kondisi yang terbaik guys, gitu ya. Gak apa-apa kan? Karena yang dilakukan oleh seorang sahabat ya begitu, harus saling mengingatkan gitu ya. Oke teman-teman, dari Yogyakarta saya ucapkan selamat sore. Di sini sore ya, sebentar lagi sunset, sebentar lagi di sini. Saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang masih berkesempatan untuk menyelesaikan migrasi sampai akhir tanggal 24 Februari. Oke, pastikan semua beres, jaga sandi-sandi frasa wallet Anda ya, hati-hati, disimpan di luar handphone, dicetak, dilaminating. Dan bagi handphone yang ada fasilitas sidik jarinya, buka wallet diaktifkan ya, buka sidik jarinya, buka dompet dengan sidik jari diaktifkan. Karena kalau diaktifkan nanti ketika sandinya hilang, dia bisa dimunculkan dengan jari kita guys. Ya, jadi bagi yang support ya handphonenya ya, atau bagi teman-teman yang mau ganti handphone, cari handphone yang ada sidik jarinya ya. Oke, itu aja teman-teman. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Thank you, selalu support untuk like, share, and subscribe. Sekali lagi, salam sehat, selalu semangat, selamat, dan selalu bahagia. Thank you, bye.